mahasiswa semester 2 dari Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek kuat saya pada mata kuliah basis data. Langsung saja kita menuju soalnya. Dalam soal, tugas yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan data dan lakukan proses normalisasi melalui tahapan normalisasi from atau UNF. Kemudian ditransformasikan ke 1NF, 2NF, dan 3NF. Yang kedua yaitu rancanglah basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD yang terdiri dari one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang ketiga ada transformasikan hasil ERD ke dalam bentuk basis data relasional. Yang keempat, gunakan cycle berupa data definition lagu-lagu atau DDL untuk membuat struktur basis data. Yang kelima yaitu membuat data manipulation lagu-lagu atau DML untuk memanipulasi data seperti menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data. Tools yang digunakan yaitu Draw.io, SMPP, dan Command Prompt. Lanjut kita ke soal nomor 1 yaitu UNF. Di sini saya menggunakan sistem penjualan ATK atau alat tulis kantor. Dalam sistem penjualan ATK, saya menggunakan faktur, tanggal transaksi, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, ID kartu, barcode, ID barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, dan total harga. Di sini faktornya ada 3, F01, F02, dan F03. Tanggal transaksinya ada 18 bulan 6 2026, 23 bulan 6 2026, 7 bulan 6 2026. ID pelanggannya juga ada P01, P02, dan P03. Nama pelanggannya yaitu ada Aulia, Rizaldi, dan Putri. Alamatnya yaitu Slawi, Pangka, dan Adiwarna. ID kartu KM01, KM02, dan KM03. Barcode BC001, BC002, BC003. ID barang ada B01, B02, B03, dan B04. B01 merupakan buku, B02 ballpoint, B03 tip X, B04 pensil. Harga satuannya masing-masing buku 5.000, ballpoint 3.500, tip X 6.000, pensil 3.000. Kemudian kita menuju 1NF. Pada 1NF ini, setiap barang dipisahkan menjadi satu baris, sehingga pada file hanya memiliki satu nilai yang bersifat autonomi. Jadi yang awalnya seperti ini akan menjadi satu-satu seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke 2NF. Pada 2NF, saya memisahkan data berdasarkan ketergantungan sehingga terbentuk beberapa tabel, seperti tabel pelanggan, kartu member, barang, transaksi, dan detail transaksi. Pada tabel pelanggan, di sini saya menggunakan 3 ID pelanggan saja, karena selain P01, P02, dan P03, semuanya adalah duplikat. Jadi ini di sini saya menggunakan 3. Sedangkan kalau di 1NF itu kan ada F01-nya ada 3, F02-nya ada 2, F03-nya ada 3. Tapi saya mengambilnya dari UNF yang pertama. Nama pelanggan dan alamatnya juga sama. Kemudian kartu member juga saya mengambilnya beberapa karena yang lainnya adalah duplikat. Yang lain sama. Dan kemudian ada detail transaksi. Di detail transaksi ini, kenapa semuanya dimasukkan? Karena jumlah beli dari masing-masing barang itu berbeda-beda dan total harganya pun berbeda. Kemudian kita menuju 3NF.
Pada 3NF ini, saya menentukan primary key dan forage key pada setiap tabel sehingga tidak terdapat ketergantungan transitif. Di sini, ID pelanggan merupakan PK atau primary key. Saya sudah kasih tanda-tandanya. Kemudian di sini yang kedua ID pelanggan itu FK atau forage key. Sampai selanjutnya ada pelanggan, kartu member, barang, transaksi, dan detail transaksi. 3NF ini saya ambil dari 2NF ini. Saya copy paste, kemudian saya tambahkan pada bagian faktur PK dan ada FK. Kemudian kita menuju ke ERD. Pada ERD, saya akan jelaskan dari one to one. One to one ini ada pelanggan memiliki kartu member. Jadi, satu pelanggan itu hanya memiliki satu kartu member, sedangkan kartu member itu bisa dimiliki satu pelanggan saja. Di pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Di kartu member itu ada ID kartu, barcode, ID pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan transaksi yang artinya one to many. One to many ini mengapa dinamakan one to many? Karena pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Di bagian transaksi itu ada nama faktur, tanggal transaksi, ID pelanggan. Kemudian transaksi ini memiliki detail transaksi. Kemudian transaksi ini memiliki barang. Karena mengapa detail transaksi ini di tengah? Karena detail transaksi ini adalah timbal baliknya. Jadi setiap transaksi itu kan banyak, nggak cuma satu. Dan barang itu bentuknya juga banyak, bukan cuma satu. Kenapa dikatakan many to many? Sedangkan detail transaksi itu timbal balik dari transaksi dan barang. Kemudian kita menuju ERD yang tabel. Di sini ada pelanggan dan kartu member. Di pelanggan itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. ID pelanggan merupakan PK, primary key. Kemudian kita pasangkan PK ini ke PK dari kartu member. Sedangkan kartu member ini PK-nya yaitu ada ID kartu dan FK-nya yaitu ID pelanggan dan ada barcode. Yang kedua, one to many, yaitu pelanggan dan transaksi. Di sini pelanggan itu PK-nya adalah ID pelanggan dan kemudian ada nama pelanggan dan alamat. ID pelanggan ini akan dipasangkan ke PK berupa nama faktur di transaksi. Transaksi ini nanti ada tanggal transaksi, ID pelanggan. ID pelanggan ini nanti yang namanya VK. Kemudian yang many to many, ada transaksi, detail transaksi, dan barang. Dalam transaksi ada nama faktur yang berupa PK, tanggal transaksi, dan ID pelanggan. ID pelanggan ini FK. Kemudian PK ini, nama faktur ini akan dipasangkan pada PK nama faktur. Kemudian dari detail transaksi ini kan ada nama faktur, ID barang, jumlah beli, dan total harga. Nah, ID barang ini yang dinamakan VK. Kemudian VK ini, ID barang ini akan disambungkan ke PK dari barang, yaitu ID barang. Kemudian selain ada ID barang, ada harga satuan, nama barang. Ini gambaran dari data ERD. Kemudian kita menuju command prompt, DDL dan DML.